Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih rekan-rekan media sudah hadir bersama kita di sini dalam kegiatan atau pertemuan konferensi pers pra-acara International Conference on Cross Cultural Religious Literacy yang diadakan di Gedung A Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Telah bergabung juga bersama kita di sini tentunya para narasumber yang akan menyampaikan informasi untuk kita semua. Dan mengawali pertemuan kita, marilah sejenak kita tundukkan kepala demi kelancaran acara. Berdoa dipersilakan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Maka kita langsung saja akan memulai konferensi pers pra-acara ini dan akan langsung dipandu oleh moderator kita, yaitu Mbak Natasha Christy dari Lemena. Dipersilakan. Tes. Terima kasih Mas Feby ya, Sunda ya Mas berarti Feby ya. Selamat siang. Terima kasih kepada kehadiran Bapak Ibu narasumber pada siang hari ini. Dan saat ini perkenalkan saya Natasha Christy dari Institut Lemena akan memandu jalannya konferensi pers hari ini. Yang kami hormati Ibu Suharti, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selamat siang Ibu. Bapak Arif Jamali Muiz, Staf Khusus Menteri Bidang Pembelajaran dan Sekolah Unggul. Ibu Rusprita Putri Utami, Kepala Pusat Penguatan Karakter. Bapak Anang Ristanto, Kepala Biro Komunikasi dan Humas. Bapak Profesor Amin Abdullah, Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sekaligus Senior Fellow Institut Lemena. Ibu Henriette Telebang atau akrab disapa Ibu Eri, Wakil Asia dalam Presidium Dewan Gereja Sedunia. Dan juga Bapak Matius Ho sebagai Direktur Eksekutif Institut Lemena. Selamat datang dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu narasumber. Dan serta tentu saja kepada rekan-rekan media, selamat datang rekan-rekan media. Sekali lagi terima kasih untuk kesediaannya meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama untuk mengikuti acara jalannya konferensi pers pra-acara International Conference on Cross Cultural Religious Literacy. Ya, bagaimana rekan-rekan media bisa lihat di sini ya bahwa di tahun 2025 ini menandai penyelenggaraan ketiga dari International Conference on Cross Cultural Religious Literacy atau Konvensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya yang akan mengundang baik narasumber maupun peserta dari dalam maupun luar negeri pada 11 sampai 12 November mendatang. Itu ya. Nah, untuk itu saat ini telah hadir bersama kita dan kita akan mendengarkan bersama-sama lebih lanjut terkait latar belakang dan pentingnya International Conference ini, mungkin dalam posisi tidak hanya untuk Indonesia, juga dalam konteks untuk kawasan dan juga untuk dunia. Untuk itu saat ini kami ingin mempersilahkan Ibu Sekjen untuk menyampaikan paparannya. Kepada Ibu Sekjen dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati ini bersama kita Pak Arif Jamali Muiz, Staf Khusus Mendiklasmen Bidang Pembelajaran dan Sekolah Unggul. Kemudian ada Pak Amin Abdullah, Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan juga sebagai Senior Fellows Institut Lemena. Ada juga Ibu Henriette Telebang, Wakil Asia dalam Presidium Dewan Gereja Sedunia. Dan sebelah saya Pak Matius Ho, Direktur Eksekutif Institut Lemena. Kemudian Bu Rusprita Putri Utami, Kepala Pusat Penguatan Karakter. Kemudian Pak Anang Ristanto, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, dan tentu saja teman-teman media yang saya banggakan. Selamat datang di Kemendiklasmen. Dan hari ini acara konferensi untuk penyelenggaraan internasional Conference on Cross Cultural Religious Literacy, Education and Social Trust in Multi-Faith and Multicultural Societies nanti pada tanggal 11-12 November tahun 2025 ini di Jakarta. Berikutnya coba dipaparkan.
Teman-teman, di wilayah ASEAN ini kita berbagi ruang hidup dengan lebih dari 600 bahkan hampir 700 juta penduduk di Asia Tenggara. Sekitar urutan ketiga dari penduduk dunia dari Cina dan India dan Asia, dan hampir separuhnya adalah di Indonesia. Dan keberagaman ini juga kita bisa lihat dari agamanya, kemudian bahasanya hampir sekitar 1.400 sampai 1.500, separuhnya juga ada di Indonesia. Dan kalau kita lihat dari kelompok sukunya juga sampai 1.900. Keragaman yang luar biasa. Tentu dengan beragamnya manusia-manusia yang hidup di Asia Tenggara itu punya tantangan tersendiri. Bagaimana tidak, banyak negara di Asia memiliki yang tentu saja hambatan dalam memastikan untuk anak-anaknya untuk bisa sekolah, dari hambatan geografi karena jarak yang jauh dari sekolah, kemudian juga ada hambatan ethnicity, kemudian juga sebagian ada dari kelompok yang tidak mampu, penyandang disabilitas, bahkan untuk yang memiliki kecerdasan istimewa pun sebagian juga tidak bisa mengikuti mengikuti layanan pendidikan. Dan apalagi di Indonesia dengan misi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, kita ingin semua anak masuk di dalam layanan pendidikan yang bermutu. Kemudian tantangan berikutnya adalah moderasi. Pengaruh global yang begitu besar melemahkan nilai-nilai budaya kadang-kadang, dan tentu saja melemahkan nilai-nilai agama yang kita percayai. Itu menimbulkan risiko-risiko terhadap dan karakter yang kita berikan kepada anak kita. Kemudian juga tingginya ragam bahasa ini mempunyai tantangan tersendiri. Di Indonesia saja itu terbukti bahwa anak-anak yang bahasa ibunya bukan bahasa Indonesia itu seringkali mengalami hambatan di dalam mengikuti pembelajaran. Terbukti bahwa kinerja mereka lebih rendah daripada anak-anak yang di setiap harinya mengikuti pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari di dalam keluarga. Dan menurut survei ini juga diketahui sekitar 6.000 karyawan di 6 negara termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Dari 43% responden menyatakan perusahaan tempat mereka bekerja memiliki program keragaman, kesetaraan, dan inklusif. Dan tentu saja ini semua tantangan yang kita hadapi, dan oleh karena itu kita memang ingin betul menyelenggarakan seminar ini untuk salah satunya menjawab tantangan keberagaman berikutnya. Nah, di ASEAN kita punya yang namanya Our Share Future yang dicanangkan di Kuala Lumpur tanggal 26 Mei 2025 yang lalu, yang dihadiri oleh seluruh anggota negara ASEAN. Ada 12 rencana strategis yang kita ingin bawa adalah yang untuk rencana nomor 1 dan nomor 9. Untuk yang nomor 1 terkait dengan memperkuat kerjasama dan dialog konstruktif, dan kemudian nomor 9 untuk mewujudkan komunitas yang inklusif dan kohesif. Ini yang kita ingin bawa dari deklarasi ASEAN tersebut. Kemudian yang dari senior official meetings kemarin Pak Daryl Limina alhamdulillah bisa ikut berpartisipasi memaparkan terkait dengan rencana ini di Bangkok, dan alhamdulillah didukung oleh ASEAN untuk bisa menyelenggarakan kegiatan nanti tanggal 11-12 di Jakarta. Lanjut, oleh karena itu kita standpoint kolaborasinya adalah ingin memperkuat deklarasi ASEAN yang tadi saya sampaikan, Our Share Future, kemudian juga sidang ke-20 dari ASEAN Senior Official Meeting. Lalu Institut Lemina itu juga sudah melatih banyak sekali terkait dengan literasi keagamaan, lintas budaya. Lebih dari 9.000 guru sudah dilatih, kemudian juga banyak liputan, banyak podcast yang sudah disiarkan, berbagai webinar yang melibatkan puluhan ribu guru. Ini tentu akan membuat program ini
berlanjut. Kemudian Institut Lemena juga sudah mengadakan konferensi internasional yang tadi disampaikan 2 tahun sebelum ini, yang tahun 2023 itu kerjasama dengan Kemenkumham, yang kemudian tahun lalu dengan Kementerian Luar Negeri, dan tahun ini kerjasama dengan Kemendikdasmen karena terkait dengan pendidikan. Berikutnya, nah ini mendukung juga Astacita, yang tentu saja ada beberapa Astacita yang terkait. Dari Astacita 1 terkait dengan Pancasila, demokrasi, dan pemenuhan hak asasi manusia, tapi kita juga ingin betul mengangkat Astacita yang kelima, bagaimana kita ingin mereaktualisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi kita saat ini, dan tentu saja aktivitas pendidikan dan pengajaran untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama. Lanjut, dan ini hasil yang kita harapkan dari konferensi yang akan kita adakan bulan depan. Pertama, untuk penguatan pemahaman literasi budaya dan agama sebagai fondasi untuk membentuk karakter yang menjunjung tinggi pluralisme, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Kemudian yang kedua, yang penting juga untuk jaringan kolaborasi internasional antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas agama, dan organisasi masyarakat sipil dalam memajukan pendidikan multikultural dan multifair. Ini sudah ada 10 negara yang sudah mendaftarkan diri untuk hadir, serta sudah sekitar 200-an lebih yang sudah berkenan hadir dalam konferensi ini yang dari luar negeri. Kita harapannya lebih banyak lagi nanti sampai tanggal 11 yang akan hadir. Maaf sebelumnya, yang harapan ketiga, pertukaran praktek baik, ini best practices antar kita semua, semua yang terlibat nanti tanggal 11 dan 12 dalam mengembangkan model pembelajaran untuk mendukung kohesi sosial, saling percaya, saling menghormati antar kepercayaan di dalam masyarakat. Nah, berikutnya yang pesertanya, dalam negeri sudah tercatat sekitar 150, luar negerinya sudah tercatat 70, 42 dari negara ASEAN, 42 dari negara ASEAN, 28 dari negara lainnya, ini 10 negara ASEAN itu tadi. Kemudian total pesertanya 220. Jadi harapannya banyak peserta, banyak best practices, banyak diskusi, dan akhirnya bisa menghasilkan pembelajaran yang semakin baik dalam menumbuhkan saling percaya antar umat beragama. Dan kami berharap teman-teman media juga ikut aktif untuk menyiarkan apa yang akan didiskusikan, dan mudah-mudahan bisa memberitakan praktek-praktek baik tersebut kepada masyarakat Indonesia dan beyond. Dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mari kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Ibu. Ya, kita sudah mendengarkan ya teman-teman media betapa di kawasan gitu ya, memang ASEAN dan juga Indonesia khususnya adalah sebuah kawasan yang kaya ya akan keberagaman gitu, bahkan telah hidup dalam keberagaman selama ratusan tahun gitu. Dan di sini kita seperti yang tadi Bu Sekjen sampaikan, kita mau menjadikan Indonesia sendiri sebagai salah satu best practice, khususnya juga dalam pendidikan karakter yang syarat nilai toleransi, keberagaman, untuk merawat nilai-nilai inklusif. Dan saat ini kita akan melanjutkan paparan dari Pak Matius dari Direktur Eksekutif Institut Lemena secara khusus untuk menjelaskan Pak tentang mungkin tema acara dan sebagainya. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang terhormat Ibu Suwarti, Sekjen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Arif Jamali, Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Ibu Rusprita, Kepala Pusat Penguatan Karakter, Pak Anang Ristanto, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Prof. Amin Abdullah, Anggota Dewan Pengarah BPIP dan sekaligus Direktur Institut Lemena, Ibu Pendeta Henriette Telebang,
Wakil Presiden untuk wilayah Asia Dewan Gereja Sedunia, Bapak Ibu sekalian. Next ya. Yang pertama mungkin saya secara singkat dalam kaitan tema conference ini adalah literasi keagamaan lintas budaya. Mungkin salah satu pemahaman yang sederhananya itu adalah dipahami sebagai kalau dalam dunia digital kita perlu ada literasi supaya tidak tersesat dalam dunia digital. Maka dalam masyarakat yang majemuk dengan multi agama, multikultural, maka kita juga perlu memiliki literasi, yaitu kompetensi supaya kita bisa terlibat dengan positif, dengan konstruktif, dan tidak bahkan malah jadi menimbulkan masalah dalam masyarakat tersebut. Jadi itu inti sebetulnya tujuan dari literasi keagamaan lintas budaya. Next. Jadi program ini yang dikembangkan sebetulnya dengan tujuan arahnya itu membangun modal sosial atau terutama rasa saling percaya, trust, dengan melatih kompetensi untuk orang-orang itu bisa membangun relasi dan kolaborasi dengan yang berbeda agama dan kepercayaan. Jadi itu perlu kompetensi tertentu, dan program ini bertujuan untuk mengurangi prasangka atau prejudice yang seringkali menjadi hambatan utama dari untuk bisa membangun trust atau kerjasama tersebut. Next. Sehingga sejak dimulai pada tahun 2021, kemitraan program literasi keagamaan lintas budaya ini sejak diluncurkan hingga sekarang telah bekerja sama dengan lebih dari 40 lembaga pendidikan dan keagamaan, dan para pimpinan dari lembaga inilah juga yang kami undang ke conference ini sebagai peserta dari Indonesia, selain beberapa dari guru yang telah lulus dari program ini. Dan tentunya kerjasama yang erat dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas dukungan dari Kementerian dan dari Bu Sekjen. Kami juga sudah melaksanakan beberapa kegiatan dengan Puspeka bersama Ibu Ruspita untuk bagaimana program ini ikut memperkuat inisiatif dari Pak Menteri untuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kami juga bekerja sama dengan Kementerian Agama, Kementerian Hukum, dan Kementerian Luar Negeri. Next. Jadi dalam 4 tahun ini, seperti tadi sempat disampaikan oleh Ibu Sekjen, hampir 11.000 guru dari 38 provinsi telah lulus dari program ini, dan ini ada data statistiknya, lebih banyak perempuannya, dan telah dilaksanakan 71 angkatan dan masih terus berlanjut. Next. Untuk mereka yang telah lulus dari program pengenalan tersebut, mereka maka bisa mengikuti program-program lanjutan. Ini hanya salah satu contoh program lanjutannya. Kalau tadi program pengenalan itu online, salah satu program lanjutannya itu adalah workshop temu muka, di mana guru-guru ini mereka akan belajar bersama bagaimana mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk mata pelajaran mereka masing-masing. Jadi tidak menciptakan mata pelajaran baru, tapi dengan prinsip-prinsip LKLB, sehingga mereka bisa mengajarkan mata pelajarannya masing-masing. Apakah itu misalnya dia seorang guru pendidikan agama Kristen, atau mungkin dia guru bahasa Arab, tapi kemudian mereka bisa membawa siswanya juga diskusi mengenai toleransi. Bahkan ada guru matematika yang bisa juga sekarang itu membawa siswanya itu diskusi mengenai toleransi dengan mata pelajaran matematikanya begitu. Ini contoh beberapa kegiatan yang dilakukan. Guru-guru itu selama 3 hari kita bekerja sama, belajar bersama, berkunjung ke berbagai rumah ibadah yang berbeda, dan kemudian setelah itu kami dorong mereka untuk bisa mengirimkan video bagaimana mereka mengajar di ruang kelasnya menggunakan RPP yang telah mereka buat di workshop tersebut. Next. Nah, ini program pengembangan barunya. Jadi di Maluku sejak tahun lalu kami memulai juga program ini, literasi keagamaan lintas budaya ini antar guru-guru Muslim dan Kristen, karena sejak konflik sekitar 20 tahun yang lalu ternyata relasi kadang-kadang masih cukup tegang di antara dua komunitas ini. Jadi kita mulai juga sejak tahun lalu program ini, tapi dengan tambahan musik ya sebagai pedagogi dalam program ini, karena memang orang Maluku itu, orang Ambon suka nyanyi, dan kemudian Ambon juga dikenal sebagai UNESCO City of Music gitu. Jadi kita ingin menggunakan apa yang mereka memang kuat dan mereka bisa banggakan menjadi bagian dari itu. Jadi ini berjalan cukup baik sejauh ini dan masih berlanjut ya sampai tahun ini, dan bahkan dikembangkan programnya menjadi yang tadinya hanya 2 hari menjadi 4 hari training, dan saya kira akan semakin berkembang juga. Nanti dalam conference ini di malam pertama tanggal 11 November akan ada guru-guru Muslim dan Kristen yang datang dari Maluku. Mereka untuk akan perform ya dengan apa yang mereka ciptakan bersama dari program ini juga.
Next, ini saya kira di skip aja karena tadi Ibu Sekjen sudah menyampaikan dengan lengkap. Jadi seperti tadi disampaikan juga atas dukungan dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, program literasi keagamaan lintas budaya ini dapat disampaikan dalam pertemuan kemarin di Bangkok antar pejabat senior pendidikan se-ASEAN. Next. Nah, kemudian beberapa minat ya dari berbagai, saya kira kita juga mulai melihat minat dari beberapa negara di negara tetangga kita terhadap inisiatif yang dilakukan di Indonesia ini. Misalnya di Singapura dalam International Conference on Cohesive Societies yang diadakan oleh Kementerian Kebudayaan, Komunitas dan Pemuda ya dari Singapura. Intinya itu adalah seminar conference yang diadakan dari pemerintah Singapura. Dihadiri 1.000 orang lebih. Itu dalam pidato pembukaannya Presiden Singapura itu ternyata mengangkat contoh program ini ya sebagai contoh yang baik di kawasan ini, bagaimana program ini bisa memperkuat kohesi sosial. Ini sebuah kejutan bagi kami juga karena kami tidak tahu bagaimana Pak Presidennya kemudian bisa mengetahui juga hal ini, dan kami juga diundang untuk bisa mempresentasikan program ini. Berikutnya. Vietnam, saya kira ini justru hal yang menarik ya dari Vietnam itu, karena ternyata mereka sangat serius sehingga awal tahun ini dari Vietnam ada kunjungan delegasi dari Institut Etnisitas dan Agama yang ada di bawah Ho Chi Minh National Academy of Politics. Ini adalah semacam Lemhanasnya di Vietnam. Mereka datang selama seminggu khusus untuk belajar bagaimana program ini supaya mereka bisa terapkan juga untuk mendidik para pejabat pemerintah di Vietnam ya. Jadi kemudian mereka akhir September kemarin sudah melakukan pilot program pertamanya juga di kampus utama mereka. Next. Dan ini yang terbaru adalah baru minggu lalu tanggal 24 Oktober di Malaysia, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia bekerjasama dengan International Islamic University Malaysia dan Institut Lemena mengadakan ASEAN Cross Cultural Religious Literacy Forum 2 hari sebelum ASEAN Summit itu dimulai, dan acara ini dihadiri langsung dan dibuka oleh Pak Menteri Pendidikan Tinggi Dr. Zamri Abdul Qadir. Terakhir, jadi dalam conference ini nanti juga akan ada round table atau diskusi khusus di hari kedua tanggal 12 November mengenai cross cultural religious literacy in ASEAN Community dengan mengundang para perwakilan dari negara-negara ASEAN. Jadi ini untuk mendiskusikan lebih lanjut lagi sejauh mana kegiatan semacam ini atau ide program seperti ini dapat bermanfaat, relevan bagi kawasan ASEAN untuk membangun masyarakat yang inklusif, kohesif, agar ini dapat menjadi program bersama di kawasan. Sekian dari saya. Terima kasih Pak Matius Ho untuk paparannya. Mungkin kita boleh berbangga ya, hal sederhana seperti literasi gitu, mengenal ya, mungkin kata kuncinya ternyata bisa diangkat ke level lebih global gitu, level ASEAN kawasan. Dan beberapa dalam interaksi antara para guru gitu ya dalam program LKLB tadi seperti yang juga diceritakan Pak Matius lewat perjumpaan gitu ya. Program ini menjadi seperti ruang aman gitu untuk para guru untuk bertanya tentang agama lain seperti itu, dan itu menimbulkan rasa empati dan juga pada akhirnya bisa membangun kolaborasi di antara para guru. Nah, saat ini kita mau kembali mendengarkan paparan dari Bapak Prof. Amin Abdullah sebagai anggota Dewan Pengarah BPIP dan Senior Fellow Institut Lemena. Silakan Pak Amin. Baik, terima kasih Mbak Kristi, Ibu Suharti, Ibu Sekjen, Pak Arif Jamali, Bu Rusmita dan Anang dan yang lain-lain, khususnya teman-teman media yang hadir pada siang hari ini. Kata yang sering terdengar tadi adalah education for all. Saya kira itu karena ini kita mengadakan acara besar International Conference tentang Education and Social Trust. Kata-kata Education and Social Trust itu menjadi penting sekali untuk digarisbawahi.
derivasi dari itu, lalu muncul kata-kata yang sering tadi kita dengar adalah cross cultural religious literacy. Saya kira itulah yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut literasi keagamaan lintas budaya. Nah, itu yang akan kita bicarakan dengan teman-teman se-ASEAN, dan tidak hanya ASEAN saya kira yang hadir ya. Yang tidak, nanti ada Uzbekistan, ada Amerika, ada Austria dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya ASEAN, mungkin lebih dari 10 negara. Lebih dari 10. Iya, lebih dari 10. Tadi pagi reportnya baru 10. Ya begitu. Jadi ini bukan pengalaman pertama, karena ini adalah Lemena Institute bekerja sama pertama dengan Kemluham, kemudian ke Kemlu, dan sekarang adalah dengan Didaksemen. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Bu Sekjen, jadi kemajemukan ini tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di level ASEAN dan lebih-lebih di level dunia. Saya kira itu isu yang on air selalu akan kita akan tertantang dengan keadaan itu. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia saya kira namanya dialog antaragama itu sudah lama, ya kan? Dialog antaragama yang sekarang disebut, Kemlu menyebutnya dialog lintas agama, DLA, gitu ya. Itu sejak tahun 70-an, 80-an begitu. Nah, tetapi perubahan zaman kan luar biasa ya. Revolusi industri keempat, 3, 4 lebih-lebih itu membawa perubahan teknologi reformasi, itulah namanya digital culture, dan disitulah di digital culture itu akhirnya namanya clash, konflik itu tidak hanya di ruang publik tetapi juga ada di ruang digital. Nah, ini bagaimana mengatasi ini, dan otomatis konflik di era digital itu, dan itu di semua negara dirasakan, tidak hanya Indonesia, itu membawa pengaruh kepada polarisasi dalam masyarakat dan juga anti kepada orang lain yang berbeda, itulah xenofobia. Kalau di Eropa disebut Islamofobia, gitu kira-kira gitu ya. Nah, itulah saya kira itu semua adalah akibat dari teknologi informasi itu. Nah, untuk itu bagaimana kita menyantuni guru-guru. Nah, itu sasaran tembaknya itu guru-guru, karena mereka sebetulnya yang membimbing di Indonesia itu ada 3 juta guru, ya Bu, 3 juta guru, ya. Luar biasa, Pak. Termasuk madrasah, Pak. Termasuk madrasah juga. Madrasah lebih lagi, persis. Jadi kalau dengan madrasah sebutlah mereka 2 juta, 3 juta bisa 5 juta. Nah, 5 juta itu kan besar sekali potensinya kalau kita garap dengan baik, gitu ya. Nah, maka tekanannya adalah pengembangan kompetensi guru, gitu. Jadi tidak hanya kognitif, tetapi bagaimana afektif, bagaimana psikomotorik. Jadi guru tidak hanya transfer of knowledge tentang keilmuan agama dan yang lain ya, mapel yang lain, tetapi juga transform, ya, social transformer. Kita menginginkan guru itu sebagai social transformer, dan jangan hanya transfer of knowledge. Next. Oke. Nah, di situ kemudian kita berhadapan dengan masyarakat multikultural itu. Apakah pendidikan agama di tanah air dan di berbagai tempat, apakah bisa pendidikan Islam, Hindu, Buddha, apakah mereka pendidikannya masih cara lama, yaitu monodisiplin? Dia hanya tahu agamanya sendiri, tapi sama sekali tidak tahu agama orang lain. Itu problem masyarakat multikultural. Nah, untuk itu sedih sekali dalam masyarakat yang hari-hari kita berbagai majemuk, tapi kita tidak tahu tetangga kita seperti apa. Nah, itulah maka saya kira program LKLB ini yang kemudian tadi ditangkap oleh banyak negara bahwa itu penting dan mereka akan datang ke sini. Vietnam itu tadi yang sudah disebut Pak Matius, kemudian mengundang kami ke sana untuk menjelaskan apa itu Pancasila. Vietnam sendiri berubah ya dari negara sosialis, sekarang mendeklar bahwa agama is the basic needs of human being. Tetapi ada masalah-masalah
problem multikultural. Lalu mereka punya kementerian namanya Kementerian Etnik dan Agama. Nah itu juga perkembangan baru sama sekali. Nah untuk itu saya kira negara Pancasila ini inline saja, LKLB adalah penerjemahan dari Pancasila, dan Pancasila sebetulnya adalah memperkokoh kehidupan bangsa dan juga character building dan nation building. Jadi kombinasi antara dua itulah sebetulnya supaya rasa saling percaya dan bisa kolaborasi antar umat beragama itu menjadi penting. Jangan dianggap remeh itu. Next. Nah, untuk itu ya Pancasila saya kira selalu mengumandangkan beragamalah secara berkeadaban, beragamalah secara berkebudayaan. Meskipun kata-kata ini masih banyak disalahpahami, tetapi harus dijelaskan dari waktu ke waktu. Ya intinya janganlah beragama secara egoistik, itu intinya itu. Nah, untuk itulah kita kemudian LKLB menyampaikan kepada guru-guru yang 10.000 tadi, ada 3 kompetensi. Ada 3 kompetensi di dalam LKLB. Yang pertama adalah personal kompetensi. Anda harus tahu agama Anda seutuh mungkin, tidak boleh selektif membaca kitab suci, ya, harus seutuh mungkin. Dan yang kedua adalah komparatif kompetensi, artinya Anda harus tahu tetangga Anda, bagaimana caranya, tempat ibadahnya. Jangan sampai rumah retret disamakan dengan gereja. Ya itu literasi, problem literasi gitu. Nah begitu yang mudah-mudah begitu tidak tahu guru kita, apalagi siswanya gitu. Dan juga kadang-kadang sulit juga di timur membedakan musola dengan masjid umpamanya. Itu tantangan-tantangan real ya. Nah itulah komparatif kompetensi, kita mengarah ke situ. Kemudian in the end adalah itu tadi kolaboratif kompetensi. Bagaimana bisa kerjasama antar berbagai kelompok agama, aliran kepercayaan dan begitu selanjutnya. Nah itulah yang 3 adonan itu, 3 kompetensi itu kalau diramu secara proporsional dan rapi, itu sebetulnya adalah untuk menciptakan community resilience, ketangguhan masyarakat, dan juga social cohesion, kerekatan sosial. Nah disitulah 3 kompetensi ini nanti akan kawin dengan deep learning yang ada di sini, di Kemendikbud di Dasmen ini, kemudian dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah itu nanti kita bisa jejaring secara metodologis dan pendekatan, sehingga dikeroyok rame-rame, ditanamkan dari usia dini, kemudian pendidikan dasar, menengah, dan begitu selanjutnya. Ya mudah-mudahan konferensi nanti sukses adanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin. Nah, tanpa berlama-lama kita juga saat ini akan mendengarkan dari Pak Arief Jamali Muiz, Staf Khusus Menteri Bidang Pembelajaran dan Sekolah Unggul Kemdikbud RI. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di depan, teman-teman media. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Amin Abdullah, Bu Harti, Pak Matius cukup panjang. Saya ingin menambahkan yang Prof. Amin tadi. Dalam konteks pembelajaran ada 2 hal yang ingin dikaitkan dengan LKLB ini. Pertama, deep learning tadi sudah disebut, dan yang kedua berkaitan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Deep learning itu tadi yang sebenarnya deep learning itu di dalamnya ada 8 dimensi profil lulusan. Nah yang ini saya ingin mengaitkan pada beberapa hal. Pertama tentang profil lulusan iman dan takwa, tetapi ini tidak boleh berdiri sendiri, karena kalau berdiri sendiri dia tidak cross, maka harus dikaitkan dengan kewargaan. Indonesia dijelaskan oleh Bu Harti, Pak Matius maupun Prof. Amin yang sangat beragam, maka penting ada kesadaran kewargaan,
lalu berkolaborasi bisa dilakukan oleh anak-anak sehingga dia bisa bekerja sama antar mereka sendiri, agama, suku, bangsa, dan yang terakhir berkomunikasi yang baik dengan temannya yang berbeda. Nah, maka pembelajaran mendalam itu harus bermakna, yang dia pembelajarannya interkoneksi, tidak hanya satu mapel berdiri sendiri. Maka project based learning secara bermakna dalam kehidupan itu menjadi prioritas dalam deep learning, memuliakan manusia, memuliakan murid, memuliakan guru, dan memuliakan lingkungan. Itu menjadi kata kunci dari pembelajaran yang bermakna yang sekarang sedang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan itu menjadi bagian penting untuk mendukung keberagaman. Dan tadi yang disampaikan oleh Prof. Amin Abdullah dan Bu Harti tentang bagaimana bangsa ini akan menjadi besar karena kekayaan multikulturalnya. Itu harus dari dalam siswa. Jadi kalau Pak Prof. Amin mengatakan kompetensi gurunya, nah kompetensi guru itu juga harus diikuti oleh kemampuan guru untuk mengajarkan kepada anak-anak yang profil lulusan tentang iman takwa, kewargaan, kolaborasi, dan komunikasi, dan yang lain-lainnya yang ke-8. Tapi 4 hal itu sangat relevan dengan keberagaman Indonesia. Nah, itu dalam konteks pembelajaran. Yang kedua, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat pendidikan karakter, yang salah satunya adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini dari bangun pagi hingga tidur cepat, tetapi salah satunya ada kesadaran tentang bermasyarakat. Next, ada kesadaran bermasyarakat. Pada poin bermasyarakat itulah tadi menjadi penting anak-anak memahami bahwa mereka hidup tidak tunggal. Mereka hidup dalam multi agama, multi budaya, multi bahasa. Maka ada kemampuan dari anak-anak kita untuk bisa beradaptasi dengan baik. Jadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang bangun pagi, beribadah. Lagi-lagi beribadah tidak hanya dalam konteks ya sholat subuh begitu, tapi ini bukan persoalan urutan ya. Jadi bangun lalu kemudian sholat, ini bangun pagi, tapi kebiasaan beribadah tidak hanya dalam konteks ibadah ritual begitu. Yang kedua ketiga berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Nah, ini bisa dilakukan menurut kami, pembiasaan ini bisa dilakukan melalui catur pusat pendidikan. Kalau dulu kita mengenal 3 begitu, maka kita mengatakan ada catur pusat pendidikan: sekolah sendiri, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan media. Maka media ini bagi kami, teman-teman media, bagi kami adalah bagian dari pusat pendidikan, apalagi di era yang seperti ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan secara singkat. Yang berikutnya itu hanya penjelasan dari catur pusat pendidikan dan bagaimana pendidikan karakter itu bisa berjalan dengan baik. Jadi literasi
keagamaan lintas budaya yang digagas oleh Leimena Institute itu mendapatkan tempat yang sangat baik dalam proses pembelajaran dan pendidikan karakter yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada 8 profil lulusannya maupun pada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 8 profil lulusan itu berkaitan dengan deep learning yang sekarang oleh Pak Menteri sedang digiatkan untuk diterapkan, dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sebagai pendidikan karakter, pembiasaan bagi anak-anak kita yang membutuhkan tadi 4 pusat pendidikan: keluarga, masyarakat, satuan pendidikan, dan media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, okay. Terima kasih banyak Pak Arief. Bersyukur sekali ya rekan-rekan media disebutkan menjadi salah satu bagian dari pusat pendidikan karakter, menjadi bagian dari untuk membangun karakter. Oke, saat ini kita akan memberikan kesempatan kepada Ibu Eri sebagai wakil Asia dalam Presidium Dewan Gereja Sedunia. Silakan Ibu. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat. Yang saya hormati Ibu Sekjen Kemendikbudrismen, Ibu Suharti, dan Ibu Ruspita sebagai Kepala Pusat Penguatan Karakter, Bapak Arief Jamali yang banyak bertemu dengan guru-guru, ya, Pak Profesor Amin Abdullah, Pak Matius, dan rekan-rekan para media yang saya kasihi. Ya, sudah banyak kita dengar mengenai program ini, Cross Cultural Religious Literacy dan International Conference yang akan diadakan pada bulan depan. Saya kira ini sesuatu, program ini merupakan sumbangan Indonesia untuk baik untuk masyarakat Indonesia, tapi juga untuk masyarakat-masyarakat negeri-negeri lain yang juga melihat masalah pentingnya intercultural communication, ya, bagaimana hubungan dalam sebuah negara majemuk, dalam sebuah komunitas majemuk, sehingga relasi-relasi itu bisa menjadi relasi yang bermakna, relasi yang saling menguatkan, relasi yang saling menghargai. Dan saya kira dalam konteks kita masyarakat Indonesia yang majemuk, hal ini menjadi sangat penting. Bukan hanya kita, negeri-negeri lain juga, ya. Bulan lalu atau 2 minggu yang lalu saya menghadiri satu konferensi internasional di mana Indonesia diminta untuk membagi praktek-praktek yang dilakukan dalam rangka menguatkan dan memperkaya hubungan lintas iman. Dan saya berkesempatan walaupun hanya 7 menit saya coba untuk menjelaskan cross cultural religious literacy ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Sebagai salah seorang narasumber dari program ini, saya berjumpa dengan banyak guru, sudah lebih 10.000 guru, tanpa sadar sudah lebih 10.000 guru. Dan itu perjumpaan lewat Zoom selalu. Tetapi ketika bertemu misalnya di International Conference, relasi itu sangat akrab. Banyak dari teman-teman adalah guru madrasah, guru sekolah Kristen, guru sekolah negeri, dan berbagai latar belakang. Dan ini menunjukkan bahwa program ini dengan menekankan 3 kompetensi: kompetensi pribadi, kompetensi komparatif, dan kompetensi kolaborasi. Ya. Ini menurut hemat saya ini sejalan dengan deep learning itu. Jadi learning yang tidak hanya di permukaan, tidak hanya mengenal agama lain di permukaan saja, tetapi bagaimana kegiatan ini, bagaimana program ini bisa mampu menyentuh hati setiap orang yang mengikuti program ini, sehingga ada keterbukaan, sehingga prejudis yang seringkali menghalangi komunikasi itu bisa lambat laun di overcome, diatasi. Ya. Saya kira dari pengalaman ini yang saya lihat, sehingga sampai kepada bagaimana bagaimana guru-guru ini bisa memfasilitasi proses pembelajaran yang membuat murid merasa
nyaman dengan siapapun mereka dalam kelas atau dalam komunitas. Apapun latar belakang sukunya, apapun latar belakang agamanya, menjadi bukan hanya dilihat sebagai ancaman, tapi dilihat justru sebagai kekayaan. Bahwa kita bisa saling belajar walaupun diyakini ada perbedaan, tapi kita bisa saling belajar baik dari cara hidup maupun sikap iman dari tetangga kita. Nah, saya kira ini fasilitasi yang diberikan oleh program ini dapat memperkaya guru. Guru selalu menjadi model. Jadi apa yang dihayati dari proses ini, semoga itu bisa dihidupi juga oleh guru. Sebab murid kan melihatnya model gitu ya, contoh yang konkret. Bagaimana guru berrelasi dengan muridnya yang mungkin berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya. Nah, ini hal-hal yang menurut hemat saya sangat sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek mengenai deep learning. Jadi learning yang sangat mendalam, yang sampai kepada memahami, memaknai relasi itu, sehingga dalam relasi dengan orang yang berbeda pun tidak terasa ancaman lagi, bahkan persahabatan muncul, bisa dapat dapat berelasi dengan, katakanlah dengan bebas ya, tanpa sekat. Dan saya kira ini yang kita harapkan terjadi di Indonesia, bahwa semakin lama, semakin mulai dari anak-anak, mulai dari guru berbagi dengan anak-anak mengenai cara hidup dalam konteks masyarakat majemuk. Saya kira itu dari saya ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Eri. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bapak Ibu narasumber. Dan kita sekarang akan memasuki sesi tanya jawab. Kami persilakan rekan-rekan media untuk bertanya saat ini dengan difokuskan kepada topik kita hari ini tentang International Conference. Dan mohon sebutkan nama dan asal medianya. Silakan teman-teman. Boleh, silakan. Udah dibantu Mas. Terima kasih. Perkenalkan saya Dini dari IDN Times. Bapak Ibu, saya ingin bertanya beberapa hal untuk tema Education and Social Trust Movement ini. Alasannya apa ya untuk diangkat dalam konferensi ini? Kemudian hasil output yang diharapkan dari konferensi 2 hari nanti apa aja? Kemudian berdasarkan data rapat pendidikan lingkungan pendidikan Indonesia itu ternyata masih jauh dari kata aman, inklusif dan toleran. Apakah hasil seminar ini nanti akan ditindaklanjuti dengan kebijakan yang konkret di dunia pendidikan? Udah itu aja sih. Terima kasih. Silakan Ibu. Mungkin lagi dipaparkan lagi yang data-data yang ada di Asia Tenggara itu saja. Ini tadi ada yang terlewat bahwa betapa beragamnya masyarakat dunia. Kita menggunakan gambaran di Asia Tenggara saja dengan hampir 700 juta penduduk sebelumnya, dengan 602 juta penduduk saja. Kita lihat di sini betapa beragamnya, beragam agama, beragam bahasa, beragam suku, belum lagi kalau kita lihat dengan kebiasaan anak gitu ya, yang luar biasa, layak sekali untuk kita angkat topik ini ke dalam konferensi yang diadakan di Jakarta dengan melibatkan banyak pihak, dengan Limina dan Kemendikbudristek untuk dibawa ke ranah pendidikan, bagaimana nanti pembelajaran di sekolah itu juga bisa betul-betul mengedepankan isu-isu kesetaraan, isu-isu kerukunan umat beragama, dan
output apa yang diharapkan tadi juga saya jelaskan mungkin di halaman kedua sebelum terakhir dari kita ingin adanya penguatan pemahaman terkait dengan literasi budaya sampai terjadi pertukaran best practice antar teman-teman yang hadir dalam konferensi tersebut. Barusan diinformasikan yang sudah yang masuk sudah berapa 14 belum masuk beberapa negara. Masih mungkin akan lebih banyak lagi yang negara yang masuk dan saya yakin diskusinya akan sangat bagus dan kita tahu isu keberagaman ini kan lagi hot ya saat ini, sensitif, apalagi di beberapa tempat juga masih ada terjadi ketegangan, konflik politik, ada perang segala. Rasanya membawa isu ini akan menjadi sangat penting. Dan Indonesia itu salah satu laboratorium multikulturalisme. Bagaimana bisa masyarakat yang begitu beragamnya, 1.300 ragam budaya, 700 lebih bahasa bisa hidup seperti di Indonesia. Itu contoh baik, praktik baik yang bisa kita bagikan pengalaman kita kepada negara-negara lain. Itu dari saya, mungkin yang lain bisa menambahkan. Silakan Pak Matius, ada tambahan. Terima kasih Bu Sekjen. Saya kira saya menambahkan dan saya sangat setuju sekali dimulai dengan fakta tadi, kenyataan seperti itu ya. Itu sebuah kenyataan yang saya kira harus kita perhatikan, bukan hanya sebagai potensi aset tapi itu juga potensi liability istilahnya gitu ya. Karena kalau tidak di-manage dengan baik itu keberagaman seperti itu justru bisa menjadi sumber konflik juga. Jadi 2021 itu UNESCO itu mengeluarkan laporan mengenai masa depan pendidikan ya, Futures of Education gitu. Jadi ada beberapa hal yang mereka identifikasi sebagai tantangan. Antara lain itu dia bilang adalah dunia itu makin terpecah dan terpolarisasi, divided and polarized. Jadi dan itu kita lihat ya dalam berbagai mungkin pemilu di berbagai negara, bangkitnya populisme ya apakah itu istilahnya white supremacy dan sebagainya, apapun juga itu ya. Tapi itu menunjukkan bahwa analisa UNESCO itu memang didukung kenyataan, sehingga kemudian UNESCO bilang saat itu salah satu yang dibutuhkan ke depan itu pedagoginya itu harus menekankan pada solidaritas dan collaboration. Jadi memang mereka sudah bahkan bicara bahwa pedagoginya itu harus mengarah ke sana. Tahun lalu dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa bulan Maret tahun lalu itu UN Human Rights High Commissioner yang jadi pimpinan tertinggi dari Human Rights Komisi HAM di PBB itu, Volker Turk, mengatakan bahwa data saat ini itu tahun lalu ya, dan saya kira kondisi belum membaik juga. Dia katakan itu bahwa xenofobia itu sudah mencapai level yang sangat mengkhawatirkan. Dan dia bilang ini data dunia ya, karena dia memberikan laporan di PBB. Sehingga dia bilang bahwa salah satu caranya untuk mengatasi supaya ujaran kebencian dan sebagainya ini bisa ditekan dan bisa menjadi sesuatu yang tidak diterima dalam masyarakat, dibutuhkan, dan ini kata dia, inclusive faith literacy, yaitu literasi keagamaan yang inklusif. Jadi untuk seorang pimpinan tertinggi Dewan HAM PBB ini mengatakan bahwa perlu ada inclusive faith literacy karena xenofobia ini meningkat. Saya kira itu sebuah tanda alarm yang luar biasa juga ya. Sehingga makanya kita melihat bahwa pendidikan itu juga punya peran penting di sana. Dan kita melihat bahwa apa yang telah dilakukan pemerintah selama ini, bahkan inisiatif yang luar biasa ya dari Pak Menteri dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu, dengan deep learningnya, itu banyak menekankan juga pada relasi antar manusia yang tadi disampaikan oleh Ibu Pendeta Eri gitu ya. Bahwa kita tuh jangan hanya bicara di permukaan, tapi kita harus masuk lebih deep ya. Jadi hubungan antar manusianya. Nah ini sebetulnya yang dimaksudkan kenapa kita ingin mengangkat masalah education, social trust. Social trust itu ya maksudnya
Kalau sekedar trust mungkin kita hanya trust sama satu orang, tapi bagaimana trust itu bisa di-share dalam satu masyarakat, ya, sehingga kita itu betul-betul tidak hanya percaya dengan tetangga doang atau keluarga saya, tapi kita punya tingkat kepercayaan yang tinggi antar sesama warga dalam satu masyarakat, karena itulah yang bisa membuat masyarakat yang majemuk itu bisa bertahan bahkan bisa maju. Nah, ini yang sebetulnya ingin diangkat, dan tadi sudah disampaikan Ibu Sekjen juga bagaimana penekanan dari ASEAN untuk 20 tahun ke depan juga ada bicara mengenai strategi strategic goal itu inclusive and cohesive community di ASEAN. Artinya dari ASEAN pun sudah melihat bahwa 20 tahun ke depan ini salah satu yang harus dikembangkan di ASEAN. Karena kalau tidak, ASEAN ini juga terancam bisa terpecah belah. Saya kira itu teman. Terima kasih Bu Sekjen dan Pak Matius. Saya buka lagi terlebih dulu ya, silakan Kak Esther. Iya, terima kasih. Saya Esther dari Harian Kompas. Tadi kan ada tantangan untuk bisa memperkuat kompetensi dalam keberagaman, dalam penghargaan sebagai sesama umat manusia. Tadi Pak Amin kan menyebutkan mungkin saja salah satu yang tadi kalau Pak Matius tadi bilang tentang pedagogi pendidikan juga disinggungnya. Tadi juga Pak Amin menyebut tentang bagaimana pendidikan agama kita harus bisa mulai berubah, yang juga terbuka terhadap materi-materi mungkin secara umum dari pengenalan agama lain. Itu saya nggak tahu apakah memungkinkan atau bagaimana, karena saya lihat yang selama ini memang sudah ada perubahan dari pendidikan agama di sekolah yang tadinya tuh istilahnya tuh kayak ajaran lebih dominan ajaran agama, kemudian diperkaya dengan karakter-karakter baik kan. Nah, tadi bagaimana itu tadi peluangnya itu untuk bisa juga mulai memberikan sentuhan dengan memperkaya pengenalan terhadap agama-agama lain ya dalam materi pendidikan agama. Nah, terus juga LKLB ini kan sudah mendapat sambutan sebagai sebuah praktik baik yang mendapat perhatian gitu ya. Nah, ini juga saya berpikir bagaimana kemampuan atau kompetensi tadi lewat 3 kompetensi yang dibangun itu justru akan juga menjadi suatu keunggulan dari dari sistem pendidikan Indonesia. Nah, ada Bu Ruspita juga kan, kita punya secara khusus ya tentang pendidikan karakter. Terus tadi saya ada ini staf ahli, ada sekolah unggul ujung-ujungnya. Bagaimana ini karakter anak Indonesia. Terus sekolah-sekolah Indonesia itu dikenal menghasilkan keunggulan karakter anak yang memang sudah terbiasa mau hidup di Indonesia yang majemuk, mau hidup di global yang punya tantangan juga lebih luas itu. Nah, ini kira-kira ini bagaimana untuk mengelaborasi dari LKLB ini dengan dalam sistem pendidikan kita di bawah Kemdikbud terutama. Silakan Pak Ari. Ya, terima kasih Bu Esther. Pendekatan pembelajaran mendalam dengan struktur kurikulum yang baru itu menjadikan pembelajaran itu tidak hanya pada persoalan ilmu pengetahuan. Tadi Prof. Amin menyebutkan tidak hanya dalam kata ini transfer knowledge ya, tetapi jauh lebih dari itu. Sekarang kita sudah melatih hampir di 2025 ini sekitar 100.000 guru untuk metode pembelajaran mendalam, yang termasuk di dalamnya tentu guru-guru agama tadi yang Bu Esther sebutkan. Nah, yang kedua, selain ini teknis, selain intra kurikuler pembelajaran itu ada dalam struktur kurikulum kita sebut sebagai co-kurikuler, yang itu lintas disiplin, yang di dalamnya lah LKLB. Kita sudah merancang bersama bagaimana agar proyek-proyek yang dilakukan oleh sekolahan, oleh anak-anak itu juga ada kaitannya dengan LKLB itu. Jadi anak-anak misalnya melakukan proyek untuk meningkatkan rasa toleransi, mengetahui agama lain,
dan seterusnya lah, yang itu dituntun dan menjadi program sekolahan. Dan ini dibuka ruang, dan kokurikuler itu wajib dilaksanakan oleh sekolahan. Nah, di sanalah LKLB itu kemudian bisa masuk sekarang ini menjadi bagian dari program sekolahan. Jadi peluang-peluang yang tadi disampaikan oleh Bu Esther dalam pendidikan kita untuk memperkuat rasa toleransi, kemajemukan dan seterusnya itu sangat terbuka. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, ini. Oke. Biasa. Saya menambahkan pertanyaan dari Bu Esther. Jadi memang betul disampaikan oleh Pak Arief ya, Bu Esther ya. Pembelajaran mendalam ini sejatinya tidak hanya mengajarkan tadi transfer knowledge, tapi juga pendidikan nilai. Jadi sejatinya proses pembelajaran mulai dari intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan juga penguatan budaya sekolah itu sangat syarat dengan pendidikan nilai. Nah, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Arief, dalam Permendikdas 13 ada 3 jenis kokurikuler yang disampaikan oleh Pak Arief. Lintas mata pelajaran itu sudah bisa terintegrasi dengan LKLB, tapi kemudian ada satu upaya yang kami perkuat kembali, yaitu melalui kokurikuler lainnya, di mana kita sudah sedang kembangkan sebuah modul, yang mana modul ini menggunakan pendekatan pembiasaan karakter hebat, yang secara konsep adalah ingin menguatkan kemampuan anak-anak untuk memahami dirinya, sekaligus mencintai dirinya, memahami temannya dan juga menyayangi temannya, kemudian juga mengenal lingkungannya dan juga mencintai lingkungannya. Dan ini sebenarnya sangat sejalan dengan 3 kompetensi yang disampaikan oleh Prof. Amin. Bagaimana anak memahami dirinya, menghargai temannya dan juga menghargai lingkungannya, sekaligus juga mengajarkan anak untuk berkolaborasi. Di samping itu, upaya yang sudah diinisiasi oleh tim Lemena Institute melalui LKLB ini juga sudah sangat sejalan dengan pendekatan yang dilakukan oleh kementerian, yaitu memperbanyak forum perjumpaan. Kalau LKLB mungkin lebih banyak menyentuh guru-gurunya ya Pak Matius. Salah satu upaya yang kami lakukan di kementerian adalah melalui forum perjumpaan untuk siswa-siswi. Nah, forum perjumpaan ini kami yakini tentu perlu ada pendampingan dari guru-guru yang memiliki kompetensi tentang literasi lintas agama dan budaya untuk bisa membersamai siswa-siswinya gitu ya. Sehingga kami memahami sekali bahwa prejudis ini sebenarnya bisa kita hilangkan dengan cara memperkenalkan anak-anak dengan anak-anak yang lain dengan latar belakang yang berbeda. Kalau kita melihat misalnya anak-anak pada waktu masih kecil mungkin mau bermain dengan siapa saja, tapi begitu semakin dewasa banyak sekali kemudian stereotip, prejudis yang mungkin ini justru ditanamkan oleh orang-orang dewasa di sekitar. Sehingga kami sangat berterima kasih kepada Lemena Institute yang sudah menginisiasi program LKLB, karena sejatinya ini harus bermula juga dari guru. Mungkin itu tambahan saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rusdita. Saat ini saya buka lagi untuk 1 pertanyaan lagi, silakan teman-teman jika ada. Sudah cukup banyak ya sepertinya. Atau mungkin dari Pak Amin ada mau ditambahkan sepertinya tadi ya Pak. Silakan Pak. Iya, terima kasih Mbak Esther ya. Ya itu tadi yang saya bilang dari awal bahwa kita masyarakat multikultural, tapi pendidikannya kurang multikultural. Sudah banyak sekarang perbaikan-perbaikan 10 tahun terakhir, saya kira luar biasa. Apalagi sekarang ada deep learning, 7 habit dan lain sebagainya, itu perbaikan gitu ya. Tetapi dengan berapa? 3 juta guru ya. Pengalaman kami di LKLB itu, ketika kita ada 3 kompetensi tadi Bu Esther, personal kompetensi dan kemudian kolaboratif. Kolaboratif mesti transdisiplin, komparatif mesti interdisiplin, termasuk interreligious, interfaith namanya. Nah makanya tema kita kan interfaith untuk multi-faith ya, multi-faith society itu. Nah pengalaman mereka, dia bilang begini, baru kali ini saya mengajar sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, baru kali ini saya dengar uraian agama lain. Coba bayangkan teman-teman semua, dia itu testimoni itu.
Jadi bayangkan bagaimana sikap yang disebut terus kita tadi, stereotyping dan itu prejudice pasti dong, mau dia tidak kenal sama sekali. Nah, di dalam LKLB itu dikenalkan oleh native speaker-nya, bukan native speaker-nya, orang Kristen ya dijelaskan sendiri, Bu Eri, saya Islam, nanti agama yang lain, Hindu dan lain sebagainya. Jadi mereka lalu punya bayangan, oh begitu ya, gitu loh. Minimal ada bayangan udah bagus sekali gitu, sehingga dia akan mengurangi. Kalau kita mau mendengarkan ceramah-ceramah agama di TV, itu sebetulnya banyak kesamaannya ya daripada perbedaannya. Untuk mengatakan begitu aja nggak berani kok guru-guru itu, kita semua juga gitu. Nah, maka dengan ini ya baguslah Bu, kalau memang ini menjadi keunggulan Indonesia masa depan dan kita mulai dari sekarang, keunggulan pendidikan Indonesia saya kira bagus sekali ya. Jadi ini memang saya kira very timely ya, LKLB dengan perhatian internasional, lalu di Kemendikbud ada deep learning, kemudian ada 7 Habits, nah itu sudah ada invisible hand itu. Ada invisible hand yang bisa mempertemukan. Saya kira itu penting sekali. Ruang-ruang perjumpaannya itu tadi, ruang-ruang perjumpaan menjadi harus diperbanyak, salah satunya itu. Bahkan ada ya, saya lupa dari mana, kota mana, dia berani itu guru itu sekarang, ayo kita melihat tempat peribadatan orang lain. Ada kemarin anak-anak yang dari sekolah madrasah malah ke gereja. Nah, itu dia. Yang kecil-kecil begitu, anak madrasah, guru madrasah mengunjungi gereja, guru-guru di gereja mengunjungi tempat ibadahnya Muslim. Luar biasa kan? Tidak akan merubah akidah itu. Imannya tetap Kristen, imannya tetap Islam, tetapi hubungan sosialnya semakin erat, gitu. Nah ini loh target tadi ditanya outputnya apa segala macam, ya semacam itu tadi, gitu ya. Jadi kita tidak usah memimpikan pada saatnya masih ada pengerusakan tempat ibadah. Itu kan target gak mudah. Stereotyping itu wujudnya pengerusakan tempat ibadah. Nah itu nggak bisa. Kemarin saya ngisi pramuka Bu Sekjen di Jogja, itu grupnya bagus-bagus ya, tapi ada 1-2 anak-anak milik agensi, dalam arti pertanyaannya bagus, bagaimana Pak kita bicara Pancasila? Pengerusakan ibadah masih, tempat ibadah masih ada. Waduh, hebat sekali ini pertanyaan, udah mendalam sekali kan? Nah itu deep learning-nya masuk, 7 Habits masuk, LKLB masuk. Terima kasih. Terima kasih banyak, kita beri aplaus kepada para narasumber kita hari ini. Ya, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu narasumber semua. Dan juga kami kembali lagi mengundang ya rekan-rekan media. Jadi ini cuma teasernya gitu ya. Nah nanti acaranya justru rekan-rekan media justru harus hadir ya. Nanti di tanggal 11-12 November 2025 di Shangri-La Hotel nanti, tapi untuk rinciannya akan diinfokan secara detail ya kepada teman-teman. Tadi sudah mencatatkan nomor kontaknya ya, dan teman-teman juga bisa melihat di program yang sudah dibagikan juga di situ. Nanti di sesi pembukaan di tanggal 11 November akan dibuka oleh pidato kunci oleh Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti ya. Atau di situ kita akan ada press conference juga di hari pertama, jadi jangan sampai ketinggalan. Dan juga dilanjutkan panel 1 dengan kehadiran Bapak Wamendikdasmen Dr. Fajar Rizaul. Oke, dan juga di hari kedua kita masih akan ada di malamnya kita akan ada dinner reception. Di situ akan ada hadir Bapak Wamenlu Armanata Nasir, dan juga yang spesial adalah pertunjukan musik dari guru-guru Ambon Maluku yang juga merupakan alumni LKLB. Seperti itu. Dan di hari kedua kembali lagi akan hadir Bapak Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Jadi memang ini menjadi rangkaian yang sangat panjang dengan narasumber yang sangat banyak. Itu yang baru disebutkan, juga yang baru dari level nasional ya, yang internasional teman-teman juga bisa lihat sendiri di daftar acara. Baik, baik, saat ini kita akan tutup, dan sebelumnya saya mempersilahkan kepada Ibu Sekjen untuk memberikan closing statement, Bu. Mohon untuk memberikan closing statement. Terima kasih.
Terima kasih banyak pada para narasumber dan tentu saja rekan-rekan media. Mudah-mudahan konferensi pers pra acara yang kita lakukan hari ini memberikan informasi yang cukup pada teman-teman tentang apa yang akan kita lakukan nanti pada tanggal 11-12 November dalam International Conference on Cross Cultural Religious Literacy, dan mudah-mudahan teman-teman bisa hadir dan mewartakan tentang apa yang akan kita dengarkan nanti. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.